Bange. Bung Toel apa kabar? Sehat. Bung Bange? Sehat, Bung Bange. Oke. Siapa duluan nih, Yo? Boleh, silakan. Saya duluan ya. Boleh. Yang optimis dulu lah. Iya. Kan? Nah, Bung Toel, ada nada-nada miring. Beberapa nama yang kiprahnya sudah ditampilkan, diperlihatkan. Sebutlah namanya Marcelino Ferdinand. Tapi kan Kluivert tentu kan tidak, ya sedangkal itulah pemikirannya begitu ya. Komentar Anda, skuad kita akan berlaga di Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, kalau kita bicara Oktober 9 dini hari dan 12 dini hari. Lawan Irak. Itu kalau kita bicara sedikit sejarah sepak bola kita mirip tahun 85. Oh ya? Hanya tinggal 2 pertandingan lagi. Tahun 85 tinggal lawan Korea sama Jepang. Kalau menang lawan Korea ketemu Jepang, kita ke Meksiko. Tapi kalah sama Korea kan. Sekarang juga ada 2 pertandingan yang akan menentukan tiket kita ke 2026 Piala Dunia. Ya. 1 Arab tanggal 9 dini hari, 1 Irak tanggal 12 dini hari. Jadi positioning yang sama. Cuma kan sistem kualifikasi berbeda, itu satu. Kedua, skuad pemain yang dimunculkan untuk Oktober besok, untuk pertandingan do or die, 2 pertandingan do or die, hidup mati, 28 pemain plus Nadio yang juga menyusul, karena ada kiper yang dianggap cedera takut tidak fit, Audero dan Martin Paes. Jadi ada Nadio jadi 29 total. Saya pikir itu penentuan terakhirnya September. Jadi kenapa pemain itu dipilih, itu penentuan terakhirnya di September dan juga di beberapa hari terakhir untuk mereka yang bermain gitu. Oke. Untuk mereka yang berkompetisi. Artinya sudah lock lah sekarang nih kan? Iya sudah lock. Sudah lock. Kalau tadi kaitannya dengan Marcelino. Iya. Bukan mengecilkan Marcelino, tetapi memang kalau ukurannya di September, saya ngelihat bahwa performa Marcelino memang turun. Kenapa sih? Alasannya kenapa performa itu turun? Yang pasti kelihatan bahwa jam bermainnya nggak ada. Jam bermain penting buat pemain profesional. Itu nggak ada. Dan apa yang terjadi bahwa di bulan November 2024 dia 2 gol ke Arab Saudi, betul. Tapi sepak bola nggak berhenti di November 2024. Ada 11 bulan yang berjalan dan bagaimana dia progres yang dia alami dalam ini yang dilihat oleh bulan. Ini yang dilihat oleh Kluivert. Makanya ujiannya di September. Oke, pertanyaan saya balik kalau gitu Bang Toel, sebelum Oho mungkin mengintercept nih. Kalau gitu dengan terlihatnya pola permainan yang menurun, performa yang menurun, gantinya Marcelino apakah menanjak, menaik gitu loh? Kalau saya lihat di September dari 2 kali uji coba itu, posisi Marcelino, kalau saya lihat di posisi attacking midfield, di gelandang serang, itu pilihan kalau di Indonesianya adalah Ricky Kambuaya. Jadi pemain yang bisa bermain di ruang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang lawan itu Ricky Kambuaya. Waktu lawan Libanon dia memainkan peran itu dengan cukup baik. Oke, dan itu sudah terlihat di situ. Makanya Kluivert ngelok itu ya berarti ya. Oke. Jadi dia memperbandingkan itu gitu loh. Oke. Baik, tadi kan Anda sebutkan Marcelino tidak dipanggil. Kemudian nama Beckham Putra muncul. Nah, apakah ini juga apple to apple antara Beckham Putra dengan Marcelino menurut Anda? Beckham Putra di akhir kompetisi kemarin sangat menonjol. Lalu dia dapat kesempatan lawan China kalau nggak salah ya. Bahrain China atau lawan China lah ya. China Jepang kalau nggak salah. Jadi dia dapat kesempatan itu dan dia menunjukkan performa yang tetap stabil. Lalu dia menunjukkan bahwa dia bisa menjadi opsi alternatif untuk main di lini depan. Jadi buat saya sih nggak ada kaitannya sebetulnya antara Marcelino dengan Beckham. Beckham bisa kepilih, Marcelino bisa kepilih gitu. Dua-duanya bisa memperkuat timnas Indonesia. Cuma mana yang dalam top perform kemarin. 6 bulan menunjukkan progres. Anda bilang tadi itu ya. Baik. Silakan Bung Pange, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Toel? Kurang lebih sih setuju ya. Saya dari tadi mau nyari-nyari mana yang bisa saya debat. Belum ada. Baru kali ini dia setuju. Karena memang pemilihan pemain itu berdasarkan form kan. Berdasarkan form. Bukan cuma sekedar nama siapa yang memang dipilih. Tapi yang rasanya belum kita singgung adalah pada saat nanti kita berhadapan dengan Saudi ya di pertandingan pertama. Saya ngebayang-bayang nih, Patrick Kluivert ini ngerti gak sih magnitude dari pertandingan ini tuh segede apa? Ya, 2 pertandingan lagi menuju Piala Dunia. Dan kita melawan, bukan cuma melawan Saudi Arabia kita di atas lapangan bola. Betul. Kita melawan preferensi AFC di sini. Gitu. Kenapa? Tuan rumahnya mainnya di kandang lawan. Baik. Ya, wasitnya dari mana? Kuwait, dari Timur Tengah juga.
Di pertandingan kedua kita cuma berjarak berapa? 3 hari? 3 hari. 3 hari sama pertandingan berikutnya. 9 dan 12 Oktober. Gitu. Nah, faktor-faktor non teknis tersebut itu harus menjadi pertimbangan dari Kluivert ketika nanti menentukan bagaimana strategi dia bermain. Itulah pertanyaan Anda, Kluivert mikirnya sampai sana apa enggak gitu? Iya, karena kenapa? Karena dari beberapa pertandingan di mana Kluivert sudah menjadi pelatih timnas, kita kan nonton nih, kita lihat. Kita kadang-kadang suka mikir, saya rasa juga penonton juga mikir, lu maunya apa sih? Iya kan? Nggak atas dasar apa ngomong lu maunya apa itu atas dasar apa? Lu maunya main offense, menyerang. Ternyata kita teteran. Kita mau main defense juga, dan ternyata kan kita bisa menang. Cuman ada yang bilang, wah ini kalau main defense, apa bedanya sama pelatih sebelum main kegemarannya Bung Toel kan? Oke, Sintayong. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari kacamata, saya bukan pelatih, saya bukan pemain, saya penonton. Gitu. Iya, penggemar lah. Penggemar. Ya. Kita kan bisa melihat sebenarnya, kita sebagai penonton kita lihat, ini arahnya mau kayak gimana sih? Dan lawan kita itu bukan cuma 11 pemain Arab doang ntar. Itu dia sih yang harus kita cermati juga ya. Baik, tapi kan yang menarik gini, ketika kita bermain dia mau ngomong Bang Toel, kayak dia Pange ini mau ngomong, Kluivert belum cukup siap untuk jadi pelatih timnas Indonesia gitu, kayaknya begitu. Siap atau enggak itu sekarang udah bukan faktor karena dia udah jadi pelatih timnas. Betul. Gitu kan? Jadi pembuktian ya, pembuktian ya. Dan gini, faktor Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak, itu akan menentukan banyak hal. Yang menurut saya jauh lebih besar dari urusan sepak bola. Oke. Ini menarik nih. Jadi, dalamin dong. Boleh. Dalamin dong. Saya nanya. Jadi ini udah dimasukin ke area non teknis. Tadi kan kita buka dengan squadnya kan. Ya. Lalu Oho tadi kan singgung Marcelino. Wajar lah penonton soalnya, kenapa nggak penggemar. Oke. Jadi kita harus lihat dari dua sisi, teknis non teknis. Betul. Non teknis benar bahwa. Jadi setuju lagi nih sama apa yang disampaikan Bung Pange tadi. Tidak sepenuhnya kayaknya ya. Bahwa kita menghadapi jalan yang terjal secara non teknis. Kenapa? Karena kalau hitung-hitungan saya nih, yang udah pernah disebut juga lah diungkap di media, tadinya netral jadi tuan rumah. Kedua, kalau kita bicara tradisional kekuatan AFC Asia, kan kecolongan, Qatar sama Arab ketinggalan ini. Tempatnya dicolong Uzbek sama Jordania. Maka sekarang mereka seolah-olah kan mereka harus lolos gitu kan. Dan juga wasit juga yang sudah ditentukan dari sekarang. Betul, contoh indikator lainnya Kuwait. Wasitnya dari kawasan Asia Barat juga. Ini kan juga agak aneh. Lalu kemudian kita nggak heran bahwa kalau saya pakai bahasa sederhana, DP-nya mereka itu Arab dan Qatar ke FIFA itu udah banyak. Piala Dunia U17 5 tahun Qatar. Arab dengan sponsorship yang luar biasa. Ini kita bicara non teknis ya tadi ya. Dengan Aramco-nya. 100 juta US dollar per tahun. Belum kemarin FIFA World Cup. Broadcast hak siarnya 16,2 triliun udah dibayar juga. Jadi memang kalau kita melihat fakta-fakta itu nggak bisa menafikan bahwa non teknis mereka akan main. Non teknis mereka akan main. Iya. Lah yaudah kita bahas juga. Saya ke Bang Pange nih kalau gitu ya. Non teknis kita juga sudah main juga. Di bedah satu-satu. Presiden Republik Indonesia di New York Amerika Serikat dalam sidang PBB menyempatkan waktu juga bertemu dengan Presiden FIFA. Apakah itu tidak non teknis? Kebetulan kita pernah ada teman yang nanya. FIFA sama AFC ini hubungannya apa? Tahu jawabannya apa? Nggak ada hubungannya. Jadi FIFA nggak bisa tuh ngatur-ngatur AFC itu. AFC itu berdaulat sendiri. Nggak mungkin. Gitu katanya. Nggak mungkin. Nah dalam artian kalau kita memang bisa melobi ke FIFA, terus ternyata masih ada di Timur Tengah pertandingannya, wasit dari sana, berarti kan lobby kita nggak berhasil. Artinya kita gagal. Nota protes bahkan sudah dilayangkan ya secara resmi. Dan ini kan bukan urusan sepak bola, ini urusan politik. Urusan politik gitu. Pemain lama, pemain baru. Iya, pemain lama, pemain baru. Betul. Dan ternyata kita masih kurang canggih mainnya. Masih belum se-smooth itu gitu. Iya, masih kurang jago ngolah-ngolahnya.